selamat malam teman-teman semuanya. Wah, senang banget nih akhirnya malam hari ini aku bisa balik lagi untuk bertemu dengan kalian di sesi Serasi Talks yang ketiga ini. Pasti kalian juga sudah melihat judul dari live Serasi pada malam hari ini. Jadi pastinya di live kita pada malam hari ini sangat insightful dan juga teman-teman bisa banyak untuk ngobrol dan juga tanya-tanya dengan Kak Jufa. Nah, sebelum kita menyambut hari Senin, karena Senin kita sudah balik lagi nih ke rutinitas produktif ya. Ada yang bekerja, ada yang mengantar anak ke sekolah, dan masih banyak lainnya. Jadi kita me time bareng di malam hari ini dengan teh ca botol. Tentunya jangan lupa untuk siapkan teh ca botol yang pastinya wangi, kemudian rasa aroma melatinya sangat oke banget. Dan kalian kalau misal belum bikin, silakan langsung bikin ya, karena malam ini kita akan ngobrol panjang selama 1 jam ke depan. Wow, udah banyak ya yang bergabung. Oke, boleh banget untuk live-nya di-share ke teman-teman semuanya, teman-teman baik grup WhatsApp ataupun teman-teman Instagramnya, biar nanti makin seru untuk sesi Serasi Talks pada malam hari ini. Jangan lupa pokoknya stok dan juga sediain teh ca botol sekarang, karena cocok banget minggu malam kita nyantai me time sambil dengerin live bareng teh ca botol. Nah, BTW teman-teman, malam hari ini kita bakal ngobrolin dengan salah satu narasumber yang keren banget pastinya. Kalau kemarin kita udah ngobrolin tentang public speaking, kemudian sesi selanjutnya yang kedua kita ngobrolin tentang content creator. Kemudian sesi kali ini kita masih berkutat pada content creator, tapi fokusannya sudah beda. Tapi ini lebih ke hobi gitu ya. Dari hobi membuat masakan sampai akhirnya menciptakan resep dan juga membantu para UMKM. Nah, tapi yang spesial, salah satu narasumber ini beliau merupakan seorang full time mom yang pastinya rutinitas hariannya itu masih ngurus anak, kemudian nyiapin makanan untuk suami, kemudian mengurus pekerjaan rumah tangga, tapi juga masih berdedikasi untuk para ibu-ibu UMKM ataupun para teman-teman yang memang mau belajar untuk menjadi lebih produktif. Nah, pastinya kita akan langsung menyambut salah satu narasumber hebat di sesi kali ini. Oke, aku coba invite dulu ya. Jangan lupa sekali lagi sediakan teh ca botol, apalagi ada varian terbaru yaitu teh ca botol yang boleh di mute dulu. Oke, karena memang di lokasi narasumber sedang waktunya azan, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol dulu, prepare. Nah teman-teman, buat kalian yang belum menyiapkan teh ca botolnya, bisa disiapkan. Dan aku juga sekaligus mau info kalau buat kalian ya, spesial nih, yang bisa join dari awal sampai akhir, nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Total hadiahnya tuh 1 juta, karena nanti akan dibagi menjadi 2. Penanya terbaik 5 orang dan juga 5 reviewer terbaik. Nah, kalau kalian sudah follow Instagramnya Teh Ca Botol, di situ ada @yours. Jadi nanti kalian bisa review apa aja insight yang sudah kalian dapatkan selama sesi Serasi Talks ini, sampaikan sekreatif mungkin, dan nanti kalian boleh untuk tag @cabotol, dan nanti kita akan lihat apakah review kalian bagus sesuai dengan kriteria kita atau tidak. Dan kalau misal ternyata memenuhi dari kriteria kita, maka kalian akan mendapatkan hadiah. Lumayan loh, 1 juta untuk 10 orang, berarti masing-masingnya adalah 100.000. Lumayan kan buat jajan kopi atau buat beli teh ca botol nih, 100.000 udah banyak banget. Ngomong lagi promo ya, jadi silakan diburu promonya, diskonnya ada di Alfamart dan juga Indomaret. Oke, kalau dari lokasinya Kak Jufa, apakah sudah aman untuk azannya atau masih belum? Oke, masih. Nah, teman-teman semuanya, karena memang kita fokusnya topik malam hari ini tentang bagaimana sih cara untuk mengembangkan sebuah hobi sampai akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain.
dan juga tetap memprioritaskan hal-hal yang tetap harus kita lakukan. Nah, itu nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber yang sudah hadir di sini, Kak Jufa. Kita akan kenalan sama beliau dan kita akan ngobrol panjang sampai 1 jam ke depan. Oh ya, aku mau kasih info juga di awal. Buat teman-teman, spesial untuk live kali ini, nanti Kak Jufa akan demo langsung. Jadi Kak Jufa akan membuat sebuah ini ya, apa namanya, pancake atau ya sejenis makanan atau resep yang nantinya bisa banget kalian cobain. Itu nanti ada di akhir sesi, di sesi sharing activity. Jadi jangan sampai kalian move dulu, boleh banget nyambi nonton drakor tapi dengerin juga Serasi Talks gitu ya. Oke. Wah, oke, sekarang udah aman untuk azannya Kak Jufa? Udah ya. Oke, boleh di unmute lagi. Oh, di unmute. Oh, udah sudah aman. Udah aman. Oke, baik, karena memang Kak Jufa sudah hadir, langsung saja kita sambut Kak Jufa. Halo. Hai semua. Hai. Terima kasih karena saya udah diizinin join di Serasi Talk malam ini. Terima kasih kepada Teh Botol. Terima kasih kepada Botol. Oke, dan terima kasih juga Kak Jufa sudah hadir. Aku senang banget bisa ngobrol sama Kak Jufa. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Kak Jufa ini salah satu wanita inspiratif dari Teh Ca Botol. Dan beliau akan sharing tentang banyak hal experience, mulai dari tips and trick, kemudian nanti akan ngobrolin tentang bagaimana sih bisa membagi waktu. Seperti yang aku lihat di kolom chat udah mulai banyak yang tanya, jadi kalian harus pantengin biar nggak ketinggalan ya. Nah, pasti akan makin banyak cerita seru dari Kak Jufa dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke, karena Kak Jufa sudah hadir, aku langsung nih mau tanya sama Kak Jufa. Kak Jufa, kira-kira untuk akhir-akhir ini ya, aktivitas Kak Jufa itu boleh diceritakan dulu nggak Kak, sambil perkenalan ya? Mulai dari aktivitas harian atau mungkin lagi produktif apa nih Kak? Boleh di-sharingkan dulu sama teman-teman. Dan spesial, maybe bisa di-highlight juga background-nya Kak Jufa itu sebagai apa. Silakan Kak Jufa. Hai, kebetulan aku tuh punya 2 anak dan hari-hari aku itu ngurus rumah. Selain ngurus rumah, aku juga sebagai konten kreator sebuah brand. Jadi tiap bulan aku bikin konten yang harus di story. Wow, produktifnya bikin konten ya. Oke, wah Kak Jufa, aku makin penasaran nih karena kita akan berfokus atau ngobrolin tentang hobi juga ya. Nah, aku penasaran bagaimana sih Kak Jufa awal mula menyadari kalau ternyata sebuah hobi yang berawal dari masak ya, kegiatan yang biasa wanita lakukan atau bahkan pria juga melakukan itu, tiba-tiba itu tuh bisa jadi sebuah passion. Itu seperti apa Kak? Boleh diceritakan? Ketika aku memasak itu aku merasa enjoy, terus ada sebuah tantangan, jadi besok tuh pengen masak apa lagi ya gitu. Terus ternyata dari hobi aku itu menghasilkan. Nah itu. Wow, oke. Berarti dari hobi yang kebiasaan akhirnya bisa jadi passion dan menghasilkan. Nah, aku pengen tanya nih Kak, alasan terbesar Kakak memilih membuat konten masakan itu ini jadi pilihan utama gitu. Karena kan banyak banget ya, ada yang bikin aneka kerajinan, ada juga yang konten tentang vlog daily. Nah, itu kira-kira apa alasan Kakak akhirnya ngebikin itu? Alasan aku tuh pertama karena memang keluarga. Kebetulan anak-anak aku itu hobi nyemil. Jadi aku mikirin gimana caranya biar bisa anak-anak bisa ngemil tapi tetap hemat gitu. Jadi bikin konten dan selain itu juga aku pengen bisa sharing ke semua. Jadi aku bikin semua resep-resep yang aku tulis itu awalnya aku tulis dan ternyata sempat hilang, dan biar nggak hilang itu aku share di medsos. Jadi someday kalau misalnya aku mau nulis, aku mau recook lagi masakan yang udah pernah aku masak, terus teman-teman yang lain juga pengen recook, jadi bisa lihat di medsos aku. Oke, wow, dari sebuah hal kecil ya, yang biar nggak lupa, catatannya nggak hilang, akhirnya
ngebikin lah itu experience dan juga bikin konten di media sosial kan bukan hanya untuk kita sendiri ya Kak ya, tapi bisa orang lain juga. Luar biasa Kak Jufa. Nah, ngomongin tadi Kak Jufa ngobrol tentang atau mention tentang keluarga ya. Pasti nih Kak, keluarga kan menjadi bagian terpenting ya dalam hidup kita. Apalagi Kak Jufa juga sudah memiliki anak gitu kan. Nah, saat pertama kali keluarga tahu kalau kakak itu mulai aktif di media sosial, spesifiknya lebih ke membuat konten-konten, itu bagaimana support dari keluarga Kak? Wah, semuanya support banget. Suami, anak-anak, ibu saya juga semua support banget. Kebetulan karena anak-anak memang suka ngemil ya, jadi ya mereka paling excited kalau misalnya aku bikin konten masak. Wow, oke. Nah, ngomongin soal support, aku jadi inget nih Kak, me time bareng keluarga juga nggak kalah penting kan. Nah, Kak Jufa sering banget nggak me time sama keluarga? Biasanya ngapain? Biasanya kalau me time itu keluar ya, keluar terus minum teh. Ah, Jadi betul. iya dong, tentu dong, teh cabutol. Oke, wah teh cabul. Tapi karena emang enak banget sih Kak, aku juga kalau misal lagi di rumah ya, kalau lagi kerja, kemudian santai-santai baca buku, aku selalu merekomendasikan dan juga minum teh cabotol. Kita minum dulu kali ya Kak, Kakak udah siap? Oke, Aku juga udah haus ini. di rumah jangan lupa untuk siapin. Yuk kita minum dulu, cheers! Hmm, ya, aroma sama melatinya itu kayak kental banget dan ngerasa wah ini otentik banget sih. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk stok teh cabotol karena wanginya sesedap rasanya. Oke, pasti udah banyak banget nih yang penasaran perjalanan lebih dalam dan lebih banyak lagi tentang Kak Jufa. Nah, teman-teman juga udah mulai banyak yang tanya nih. Kalian juga boleh banget ya untuk join langsung bertanya sama Kak Jufa. Jadi boleh prepare mulai dari sekarang. Siapa tahu mau langsung bertiga sama aku juga di sini. Jadi boleh untuk prepare dulu dan nanti bisa langsung tanya sama Kak Jufa. Oke, kita lanjut dulu ya Kak ya untuk next pembahasan. Nah, aku penasaran nih Kak. Dalam semua ya, semua mulai dari awal perjalanan Kak Jufa itu pasti nggak mudah, pasti ada up and down atau tantangan lah ya. Nah, kira-kira tantangan terbesar Kak Jufa itu apa sih Kak? Karena kan memang Kak Jufa itu ngonten iya, kemudian juga berkontribusi untuk UMKM iya, kemudian keluarga iya. Nah, tantangan terbesarnya itu apa Kak? Bagi waktu ya Kak, bagi waktu buat keluarga, konten sama komunitas itu emang ini sih apa tantangan terberat terberat. Tapi kalau misalnya karena udah terbiasa dan terjadwal jadi bisa. Oke, nah, selain ngobrolin tentang terjadwal, berarti kan itu schedule ya, dan mungkin Kak Jufa juga punya list gitu, mana prioritasnya. Kira-kira ada lagi nggak Kak tips gitu biar pada akhirnya itu bisa produktif dan ya pada akhirnya juga gitu keluarga itu nggak yang terabaikan gitu, masih bisa untuk kita handle juga. Itu kira-kira ada tips lain dari Kak Jufa? Kalau aku sih prioritas utama kan emang keluarga. Jadi semua pekerjaan keluarga saya selesaikan dan kalau misalnya udah selesai baru saya lakukan aktivitas lain seperti ngonten gitu. Jadi ketika anak-anak sudah berangkat sekolah, suami saya udah berangkat dan saya udah menyelesaikan pekerjaan rumah, biasanya saya langsung lanjut ngonten. Dan untuk komunitas saya biasanya uh, jadwalin, jadi nggak yang tiap bulan ada, jadi beberapa bulan itu pun biasanya dilakukan ketika anak-anak juga sekolah dan jadi saya lagi free gitu, bebas dari kerjaan rumah dan ngurus anak. Wow, jadi ini bisa buat tips ya buat teman-teman yang lain, entah itu yang memang sudah sebagai full time mom atau juga yang masih single. Ini juga bisa jadi tips banget kalau misal sebenarnya kita harus membagi prioritas dan mana yang lebih didahulukan. Kemudian kita juga bisa untuk atur ya. Salah satunya pastinya jangan lupa untuk kasih space ke diri sendiri untuk me time, relax sejenak ya, tentunya dengan teh cabotol. Oke, nah Kak Jufa karena memang spesial di live serasi itu biasanya kita akan bagi-bagi hadiah dan
ada total hadiah 1 juta rupiah buat 10 pemenang. Jadi aku mau info dulu ya Kak Jufa ya. Mau info nih buat kalian. Jadi buat kalian yang mau nanya, boleh banget mulai dari sekarang, silakan tanya. Dan nanti pertanyaan terbaik akan kita ambil 5 orang mendapatkan masing-masing 100.000. Dan kalau misal nggak kebagian untuk penanya terbaik, tenang aja. Kalian bisa untuk menjadi 5 reviewer terbaik. Caranya gimana Kak? Caranya gampang banget. Kalian langsung ke Instagramnya Teh Cabotol. Kalian lihat Instagram story-nya. Di situ ada template at yours. Dan kalian pakai. Nanti silakan tulis dulu aja kira-kira insight yang kalian dapatkan di malam hari ini bareng Kak Jufa itu apa. Nanti boleh ditulis ulang di template-nya dan kalian upload ya. Jangan lupa untuk tag @cabotol karena kita akan lihat dan baca juga. Nanti yang terbaik akan mendapatkan satu rupiah untuk 5 orang reviewer terbaik gitu ya. Oke, jadi silakan siapa tahu kan malam-malam tiba-tiba dapat uang jajan dari Teh Cabotol. Jadi jangan sampai kelewatan momennya. Karena kalau nungguin Serasi Talks berikutnya masih ada di akhir bulan. Jadi teman-teman langsung ambil kesempatannya di malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi Kak. Karena aku masih penasaran banyak hal dari Kak Jufa. Kalau aku masih singgung tentang UMKM. Nah, pasti teman-teman juga masih belum pada tahu ya kayak maksudnya itu seperti apa sih gitu. Nah, boleh diceritakan gimana sih Kak cara Kak Jufa berkontribusi atau mendukung UMKM melalui hobi yang Kakak lakukan? Boleh diceritakan? Oke. Kebetulan aku ini hobinya fotografi juga, food fotografi sih, lebih ke food fotografi. Jadi cara support aku buat UMKM itu biasanya aku kasih free foto buat para UMKM. Jadi UMKM, buat semua UMKM yang mau produknya difotoin sama aku bisa banget. Selain itu kebetulan aku juga di sini gabung sama komunitas full yang isinya tuh full time moms dan sama pelaku UMKM. Jadi ada komunitas yang suka adain demo baking, demo masak gitu, dan ini penting banget sih, jadi buat inspirasi. Oke, wow, berarti bukan hanya untuk Kak Jufa itu masak, bukan hanya untuk sharing resep juga, tapi juga Kak Jufa support yang lebih spesifiknya itu lebih ke support foto-foto dari makanan yang sudah mereka buat ya Kak. Betul. Nah itu awalnya terinspirasi dari mana sih? Apakah tiba-tiba aja karena mungkin kakak ada tools, kemudian kakak bantu, atau memang seperti apa Kak perjalanannya untuk ke situ? Awalnya sih gini ya, mungkin karena hobi gitu. Jadi hobi saya memang foto dan saya pengen sambil belajar kan, sering memfoto itu bikin kita makin mahir ya. Nah, awalnya tuh teman saya minta difotoin gitu, dan ternyata teman saya suka dengan hasil foto saya. Jadi saya juga pengen kebaikan kan nggak harus dengan uang ya, karena saya bisa dengan tenaga gitu dalam bentuk foto, saya bisa mau foto. Nah, saya buka gitu, jadi saya niatin buat ibadah. Oke, wow, Masya Allah bisa di ini juga ya teman-teman siapa tahu jadi inspirasi. Jadi kalau misal kita mau membantu orang lain itu bukan hanya harus memang gimana, tapi dari sebuah hobi yang kita lakukan, siapa tahu itu jadi bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya dengan Kak Jufa karena punya hobi fotografi, jadi akhirnya juga bisa membantu teman-teman yang lain untuk mempromosikan hasil gitu kreasinya. Oke, nah biasanya nih Kak, aku kalau tadi Kak Jufa mention ya kolaborasi dengan para vendor atau misalnya orang-orang yang memang terbiasa memberikan pelatihan masak, itu Kakak bangun kerjasamanya seperti apa? Apakah memang Kakak itu as a leader atau Kakak bagaimana gitu sampai membantu mereka belajar dan secara Nggak putus-putus sih kak. Jadi kayak gini yang aku tangkap ya. Jadi biasanya tuh ada beberapa vendor, ada beberapa brand yang memang buka peluang buat adain demo. Nah kebetulan teman-teman di sini juga suka gitu. Nah benefitnya tuh apa? Biasanya tuh
mereka buka stand di sana gitu. Jadi sekalian mereka dari brand itu memperkenalkan produk mereka dan mereka juga mendemokan. Nah, buat kita apa manfaatnya? Jadi kita dapat resep-resep baru yang bisa jadi uh, ide kita buat masak atau buat jualan. Gitu. Oke, wow, keren banget. Jadi kita terus gini Kak, kalau misal tadi memang buat ide jualan, kemudian ada juga yang memang akhirnya membuat konten-konten resep gitu. Nah, kira-kira dari jumlah, maksudnya ini tuh apakah memang terdiri dari sebuah komunitas dan memang apakah tertentu saja yang boleh berkolaborasi atau terbuka untuk umum untuk Oh, belajar ini? Umum ya? terbuka untuk umum Kak, siapa aja boleh gitu. Jadi nggak terbatas. Memang kebetulan komunitasnya namanya komunitas dapur tangsel, tapi terbuka buat umum. Dan kemarin juga saya sempat untuk foto foto juga saya fotonya nggak cuman kebetulan kemarin saya udah coba saya yang datengin UMKM-nya gitu. Jadi bukan produknya yang datang, saya juga bisa buat datang ke UMKM yang di Jabodetabek. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, em, ini tuh sudah berjalan berapa lama? Mulai dari Kak Juva aktif dan konsisten untuk membantu dan melibatkan para orang-orang yang mau lebih produktif ya ke komunitas ini. Dan kira-kira totalnya itu berapa orang ya Kak ya? Sampai sejauh ini. Uh, Kalau ruang lingkupnya sih masih kecil ya Kak, jadi baru sekitar lingkungan rumah aja, jadi komplek komplek Pamulang Estate aja gitu. Hmm. Jadi ruang lingkupnya masih sedikit, belum banyak untuk komunitasnya. Tapi ada beberapa yang dari nggak cuma satu komplek pun kita biasanya ada yang dari beda komplek pun tetap mau datang gitu. Biasanya kita undang kalau misalnya mereka mau datang gitu. Oke, wow. Kalau kakak melakukan aktivitas produktivitas seperti ini udah dari tahun berapa? Kalau komunitasnya sih sebelum COVID ya Kak, mulainya itu kira-kira 6 tahun atau 7 tahun lah. Sampai akhirnya sampai di tahun ini ya masih berjalan ya Kak ya? Masih. Nah, aku juga penasaran banget nih Kak Juva. Boleh sharing dong? Biasanya kan kalau misal resep makanan atau kita membuat kreativitas apapun itu, pasti kan dibutuhkan ide gitu. Nah, kira-kira kakak itu dapat idenya itu dari mana? Apalagi kan memang audiens rumahan ya yang memang mungkin terbatas untuk bisa mengikuti komunitas-komunitas. Nah, itu tuh biar dapat inspirasi tiap hari itu apakah ada tips dan triknya dari Kak Juva? Kalau aku sih inspirasi resepnya biasanya dari resep-resep yang viral ya Kak. Jadi kita ngikutin resep-resep yang viral, terus selain itu juga dari medsos, terus dari chef-chef, dan kebetulan aku juga suka baca buku resep. Nah, ini kumpulan. Jadi inspirasi aku tuh dari situ. Oke, berarti bukan dari referensi media sosial aja ya kak ya, tapi juga kakak sampai inspirasi dari buku gitu. Nah aku penasaran juga, Kak Juva kan berarti sering banget untuk eksplorasi resep makanan ataupun minuman dan lain-lain. Nah itu pernah nggak kak menciptakan resep sendiri dan dampaknya itu seperti apa? Boleh diceritakan kalau misal pernah? Pernah Kak, aku pernah. Jadi ceritanya tuh aku makan di salah satu resto gitu kan. Nah, ternyata resepnya tuh masakannya tuh enak gitu. Aku sempat browsing tuh. Browsing ya, ini tuh kira-kira resepnya apa ya? Nggak nemu gitu. Aku coba utak-atik sendiri dan aku coba share di salah satu platform. Waktu itu tuh belum belum ramai IG dan ini, jadi masih platform-platform masak gitu. Nah, aku share di sana, aku tulis semua resep-resepnya itu yang aku ini, dan ternyata ada yang di dan mereka bilang enak gitu. Oke, wow. Berarti memang bukan hanya kakak menciptakan resep, kemudian juga ternyata banyak yang approve dan itu juga bisa menjadi peluang kakak ya untuk ya sampai terjual nggak kak? Atau kakak sampai order atau seperti apa? Oh enggak, kalau yang terjual aku juga sempat bikin cake ya. Kalau yang itu cake, jadi aku pernah bikin cake terinspirasi dari menu menu kelapa tart gitu. Jadi aku bikin tapi versi cake-nya gitu. Dan ternyata diapresiasi gitu. Jadi Oh, sempat pre
order juga. Kebetulan Klapetat itu memang aku sempat PO banyak aku open PO buat Klapetat. Heeh. Oke, wow, berarti bukan hanya kakak memang ya resep ya, dari resep itu bukan hanya menjadi konten aja, tapi juga itu bisa menjadi peluang juga. Nah, jadi buat teman-teman nih yang memang ngerasa aku kok nggak punya peluang ya, aku kok nggak atau nggak bisa mengasah hobi ya menjadi sebuah peluang cuan misalnya. Nah, ini salah satu dari inspirasi dari Kak Jufa rasakan memang sebuah keharusan untuk kita gitu, bahkan aku juga yang masih single gitu, karena memang nantinya akan bisa dijadikan ya makanan kita kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi buat teman-teman nih yang memang sudah punya kebiasaan masak, boleh banget ditiru, siapa tahu dari konten-konten yang kalian upload nanti akhirnya menjadi peluang dan ladang cuan untuk kalian. Oke Kak Jufa, karena memang kita sudah ngobrol ya, kita ngeteh dulu nggak sih Kak? Nyeruput teh cabotol karena lumayan haus nih sepertinya. Oke, kita minum teh dulu ya teman-teman. Rasanya otentik, wangi melati, dan sangat-sangat rekomendasi untuk buat menemani me time di malam hari ini. Jadi teman-teman yang belum untuk prepare bikin teh, silakan bikin ya. Kalau misal perlu harus beli dulu nih ke Alfamart atau Indomaret atau toko terdekat, karena memang teh botol ini sangat otentik, wanginya, kemudian melatinya juga sangat otentik. Jadi teman-teman bisa untuk dibeli ya dan di stok di rumah. Oke, nah sekalian karena aku tadi ngobrolin tentang promo, jadi aku sekalian mau info nih Kak. Siapa tahu juga buat Kak Jupa mau habis ini borong teh botol, boleh banget. Karena teh botol biru itu sekarang lagi ada promo di Alfamart 10%. Kemudian juga kalau misalnya teh celup yang hijau yang 25S itu um, beli 2 gratis 1. Jadi mumpung di Alfamart lagi promo. Nah, kalau misal nggak ada Alfamart, boleh ke Indomaret aja, karena ada yang teh botol biru itu dan teh botol hijau itu ada diskon juga 20% gitu ya. Jadi kalau misal ke Indomaret kalian dapat 20% sekarang juga ya, atau nanti setelah live selesai. Nah, aku lanjut lagi nih Kak, next segmen ya. Biasanya nih Kak, kalau misal Kak Jufa melakukan rutinitas yang harian ya, itu mulai dari produktif konten, kemudian ngurus suami, ngurus anak, kemudian juga berkontribusi untuk UMKM, pernah nggak Kak ngerasa juga ngerasa demotivasi gitu, kekurangan motivasi itu pernah nggak? Dan gimana Kakak mengatasinya? Oh, pernah dong Kak. Iya pernah. Jadi kalau misalnya aku udah ngerasa lelah gitu, jadi aku stop dari aktivitas dulu, terus biasanya me time gitu Kak. Jadi me time minum minum teh minum teh hangat sambil dengerin musik, nonton drakor, drama Cina, itu juga bisa jadi refreshing. Terus kembali lagi, uh, sebenarnya buat balikin motivasi itu sebenarnya tujuan aku, tujuan aku buat tujuan aku buat ini tuh apa sih, bikin konten tuh apa sih, so jadi balik lagi gitu, itu yang bikin aku buat semangat. Kalau misalnya uh, tujuan aku buat tujuan aku memang bikin konten itu buat keluarga dan buat sharing ke semua. Nah, itu bikin balik lagi. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman kalau misal ngerasa kurang semangat ya, ini boleh di notes dari Kak Jufa. Jadi kalau misal teman-teman kurang semangat, boleh banget untuk kalian ingat tujuannya apa. Tujuannya apakah memang cuma mau bikin konten aja atau spesial ya memang ada maksud tertentu gitu. Nah, kalau misal punya maksud tertentu berarti itu yang harus dikencengin dari segi niat dan segi tujuannya. Oke, aku tujuannya ini gitu. Nah, oke Kak Jufa, ini kan pastinya tidak semuanya itu memang kenal atau memang ini ya kayak aktif atau misal profesional dalam dunia sosmed gitu, atau kadang juga masalah tools gitu. Nah, siapa tahu ada di teman-teman ini tuh pengen mulai gitu. Kadang kan kita ya untuk disuruh mulai aja dulu itu kan kadang ya bingung juga gitu mau mulai dari mana. Nah, kira-kira dari Kak Jufa, apakah ada tips gitu buat teman-teman yang memang masih pemula biar bisa mulai kayak Kak Jufa? Kalau aku sih, aku dulu tuh mulai dari yang bikin masakan yang simple-simple dulu, terus pakai alat
seadanya dulu. Jadi bener-bener dulu tuh ngandalin ini Kak, ngandalin apa, sinar matahari gitu. Jadi buat foto, buat konten itu aku pasti bawa meja ke depan gitu. Jadi ini sinar matahari. Jadi uh, jangan jadiin keterbatasan itu sebagai kendala buat bikin konten. Oke, berarti kalau misalnya ada yang bilang kayak, aduh handphone aku masih belum proper nih, terus juga alat aku masih belum punya ring light dan lain-lain. Itu memang bukan kendala ya kayak harus seadanya ya dan dimulai gitu yang paling penting. Betul nggak Kak Jufa? Betul, betul banget. Jadi jangan jadiin keterbatasan itu sebagai alasan gitu. Kita bisa kok manfaatin apa aja yang ada di rumah gitu kan buat buat bikin konten. Aku juga dulu sampai sekarang pun aku belum punya dapur yang bagus, yang estetik, tapi aku tetap bisa konten. Jadi apapun apa kita bisa manfaatin apapun gitu. Jadi jangan jadiin keterbatasan itu sebagai alasan buat kita nggak maju. Sambil kita terus belajar, belajar dan belajar. Oke, wow. Teman-teman diingat ya, perlu diingat ini juga reminder buat aku pribadi loh. Jadi kalau misal kita memang mau sesuatu hal ya kita perjuangkan, kita usahakan ya. Jangan sampai kita merasa insecure duluan nih. Aduh nggak punya toolsnya, aduh toolsnya kurang gitu kayak Kak Jufa. Karena Kak Jufa juga pastinya berproses ya sampai bisanya seperti ini. Kak Jufa aku salvo di belakang kakak itu sebenarnya alat-alat apa ya? Apakah untuk memasak? Benar ya? Iya, ini semua alat-alat aku dan aku ini belinya nyicil loh Kak. Jadi nggak setiap aku ada, jadi istilahnya self reward buat aku ketika aku dapat, kan dari konten itu aku dapat gift atau dapat gajian gitu dari konten itu. Nah aku biasanya self reward itu aku beliin sesuatu yang menurut aku ini tuh investasi ya Kak. Jadi buat ke depan, buat aku ngonten ke depannya. Jadi semua peralatannya aku itu hasil dari aku self reward aku tiap kali dapat apresiasi dari sebuah brand atau dari gaji aku. Oke. Wow, keren banget. Jadi, teman-teman kalau bisa kalian pada salvok nih di belakangnya Kak Jufa itu adalah alat-alat properti ya, baik itu untuk foto maupun untuk memasak. Dan ini sesuai dengan personal brandingnya Kak Jufa dan sesuai dengan background di belakang juga. Jadi, seperti yang Kak Jufa bilang tadi, semua itu tuh bukan harus bim salah bim, ada semua gitu, tapi juga berproses dijadikan sebuah self reward. Tapi ngomongin self reward ya kayak emang biasanya tuh kalau kita ingin sesuatu hal gitu, ingin punya apa, akhirnya kita juga usaha gitu. Dan mungkin Kak Jufa juga kenapa hanya semangat konten sampai sekarang itu ya karena memang ada ke-trigger untuk aduh aku pengen beli ini gitu, tapi harusnya dari sini gitu. Betul nggak sih Kak? Betul banget, benar banget. Memang itu bagian dari self reward. Nah, ngomongin self reward juga, Kak Jufa sering nggak untuk meluangkan waktu buat memberikan space diri sendiri buat me time atau sebenarnya kalau misal kakak sudah punya suami, sudah punya anak, waktu me time itu terbatas Kak? Atau memang bahkan tidak ada waktu me time sama sekali? Boleh diceritakan sharing dulu Kak? Kalau aku sih gini, aku usahain me time itu kan nggak perlu harus keluar rumah atau ini ya, cukup minum teh hangat sambil dengerin musik itu udah buat aku tuh udah jadi mood booster banget. Jadi udah bikin aku relax, apalagi minum tehnya teh cap botol. Wow, ngomongin minum nih, kita cheers dulu lagi ya Kak ya. Kita udah lumayan seret nih. Cheers. Oke, kita minum dulu. Hmm, anget banget. Cocok nih buat teman-teman sebelum menyambut produktivitas di hari Senin ya, sebelum serangan fajar pekerjaan itu mulai gitu ya. Jadi teman-teman bisa me time dan kebetulan karena ada Serasi Talks, jadi kalian bisa dengerin ini sambil bikin teh botol. Mumpung masih beberapa lagi pertanyaan yang akan kita bahas, jadi masih ada waktu, kalian boleh juga untuk bareng kita relax dengan teh botol. Nah, Kak Jufa, eh, aku mau tanya nih, biasanya kan kakak memang sering produksi konten ya kak ya, apapun misalnya deadline dari pekerjaan atau misalnya dari brand yang approach kakak. Nah, kira-kira kakak ada strategi nggak sih biar kontennya itu tetap menarik, kemudian juga tetap insightful. Nah, kira-kira kalau sebagai kreator itu kakak seperti apa tips atau triknya atau strateginya?
Kalau aku sih biasanya biar lebih menarik tuh bikin konten yang lagi viral. Jadi kayak pas kemarin yang lagi viral apa tuh udang balon, ikutan bikin udang balon gitu Kak. Jadi bikin resep-resep yang lagi viral. Dan kalau misalnya itu misalnya resep viralnya terlalu sulit atau bahan yang ini kan masih banyak resep-resep viral yang mudah gitu. Wow, oke. Nah, karena memang kakak suka liatin tren ya, aku juga penasaran. Apakah kakak juga sering untuk ikutan kompetisi-kompetisi gitu kan? Karena kan banyak banget ya kompetisi kreasi resep. Itu kakak sering ikut gak? Suka, aku suka ikutan. Oh, Seneng banget aku kan kayak gitu. Jadi kebetulan apa eh, bikin ini juga sih apa kesenangan gitu. Jadi kesenangan kalau misalnya apa yang kita usahain tuh ternyata diapresiasi. Jadi itu bikin lagi juga sih. oke, wow. Berarti peluangnya memang banyak banget. Bukan hanya bikin masakan enak untuk suami, anak, tapi juga bisa untuk dikontenin, bisa juga nanti dapet cuan dari konten, kemudian juga berbagi sama orang-orang terdekat dan bermanfaat dan pastinya dapat hadiah ya dari kompetisi kreasi resep. Ngobrolin dapat hadiah Kak Jufa, aku inget nih. Tesya Botol itu sekarang lagi running giveaway. Jadi giveaway di Hari Kartini kemarin. Mumpung yang di sini juga sepertinya kebanyakan kaum wanita ya. Jadi silakan teman-teman lihat di Instagramnya Tasya Botol. Kita sudah pin postingannya dan itu ada giveaway spesial Kartini. Kebetulan bikin kreasi resep dan videonya ASMR gitu. Jadi kalian bisa bikin dan caranya mudah banget. Silakan diikuti. Karena periode giveaway-nya hanya sampai tanggal 5 Mei aja gitu. Karena hadiahnya juga jutaan rupiah. Jadi kalian bisa ikut ya mulai dari sekarang. Nah, sama sekalian aku juga mau info buat yang belum sempat nanti terpilih pertanyaannya, kalian bisa review ya, karena kan udah banyak banget kita ngobrol sama Kak Jufa. Kalian tulis insight-nya di template at yours Tesha Botol, nanti kalian mention kita. Oke, lanjut nih Kak. Aku penasaran, kira-kira Kak Jufa kalau misalnya kolaborasi dengan brand atau misalnya bikin konten-konten itu apakah memang all kreasi resep atau memang ada spesifik Kak? Maksudnya cuma makanan aja, minuman aja atau dessert aja atau all gitu. Dan biasanya Kakak itu apakah pakai ngefilter dulu atau ya udah semuanya dicoba gitu? Oh, kalau aku sih gini, aku semuanya aku coba. Jadi nggak terbatas cuma makanan aja. Jadi minuman, dessert, baking, cooking, aku coba. Gitu. Dari situ aku jadi belajar sih. Jadi bisa itu karena aku nonton. Oke, wow. Jadi biasanya kalau misal nih yang masih struggle ya, aduh nggak bisa masak ini, aduh nggak bisa bikin itu, emang harus coba-coba dulu. Dan kadang kalau misal punya rasa excited ya atau kepo gitu akan sesuatu pasti akan menjadi ilmu baru ya Kak Jufa ya. Bener. Oke, Aku juga dulu dimulai dari nggak bisa masak dan nggak tahu bumbu-bumbu loh kak. wow. Oke, Ya, berarti jadi karena memang kakak aku mau nggak bisa. ya. Ya, Wow. jadi Eh, oh, eh, aku bisa, yang lain juga pasti bisa. oke. Nah, tadi Kak Jufa udah bilang ya kalau Kak Jufa bisa, pasti yang lain juga bisa. Jadi teman-teman harus jadi motivasi nih. Besok mumpung di pagi hari biasanya lagi bikin sarapan gitu ya, boleh banget untuk liatin tuh Instagramnya Kak Jufa. Kak Jufa Instagramnya ada dua atau memang cukup satu yang dipakai untuk live ini buat sharing Eh, resep? Kebetulan akun IG itu emang aku pisahin, jadi yang itu memang khusus buat sehari-hari aku gitu. Jadi lebih ke traveling. Tapi kalau misalnya yang satunya itu Moms Vinagazi emang khusus buat masakan. Jadi biar aku mudahin aku buat sharing-sharing masakan. Oke, wow. Jadi teman-teman boleh ya after dari Serasi Live ini, Serasi Talks ini boleh nanti dilihat dikepoin Instagram satunya punya Kak Jufa. Siapa tahu nanti dari sanalah kalian akan bisa mulai gitu. Oke, nah bermanfaat banget mulai dari awal sampai akhirnya kita ngobrolin ya sampai di part ini. Tapi masih ada beberapa lagi yang akan kita tanyakan ke Kak Jufa dan
kalau misal mau tanya langsung, dan pastinya yang tanya langsung nanti auto dapat giveaway atau dapat dapat jajan 100.000 dari kaca botol. Jadi sekarang mulai dari sekarang bisa proper untuk mungkin touch up atau yang lain, dan nanti langsung request join untuk di Serasi Talks malam hari ini, dan nanti aku terima requestnya gitu ya. Oke, nah Kak, ngobrolin tentang medsos karena juga kebetulan aku juga anak medsos ya. Dan medsos itu kan memang ruang yang sangat terbuka dan ruang yang sangat bebas untuk siapapun berekspresi gitu dan menyuarakan pendapatnya. Nah, Kak Juva, pernah nggak sih dapat komentar negatif atau kadang itu kita dikejar-kejar ya sama sosial yang tinggi gitu. Kalau dari Kak Juva, gimana sih Kak caranya untuk menghadapi hal semacam itu, baik komenan head speech atau ekspektasi sosial? Kita kan nggak bisa nyuruh semua orang buat suka kita ya. Pasti ada beberapa yang nggak suka dengan kita. Dan kalau aku sih gini, uh, selama komentarnya itu masih nyambung gitu dengan dengan isi kontenku, jadi aku jadiin itu sebagai motivasi dan evaluasi diri. Tapi kalau misalnya komentarnya itu udah menyimpang, aku sih biarin aja gitu. Maksudnya nggak, kita tetap 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 move on gitu. Maksudnya kita tetap jalanin aja gitu, nggak usah dipeduliin lah komentar-komentar negatif itu gitu. Oh, Kalau aku sih kayak gitu, Kak. iya, oke, berarti ya do the best, love yourself gitu ya. Jadi kita harus bisa jadi diri sendiri, lakukan yang terbaik, dan ya udah kalau memang kita merasa bahwa diri kita itu melakukan hal yang positif, baik, ya kenapa kita harus memperhatikan atau mendengarkan komenan negatif yang kadang itu ya tidak semuanya membangun gitu ya. Oke, Yufa, so very insightful, dan aku juga mau tanya satu hal lagi sebelum nantinya kita masuk ke sesi activity. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi yang mau bertanya langsung sama Kak Jufa, karena banyak banget nih yang udah mulai tanya, cuman aku masih akan baca komenan satu persatu. Jadi sembari baca komenan satu persatu, yang mau untuk tanya langsung sama Kak Jufa langsung request join sekarang juga. Nanti aku akan kasih kesempatan buat dua penanya untuk bisa tanya langsung sama Kak Jufa. Oke, sembari nunggu untuk yang request join, aku mau tanya satu hal lagi nih Kak. Kak Jufa pernah ragu nggak untuk memulai sesuatu atau bahkan memulai untuk terjun ke dunia content creator, spesifiknya creator masakan ya? Pernah nggak Kak, dan gimana cara mengatasinya ketika ragu? Ragu-ragu pasti pernah ya, Kak. Tapi kan kayak gini, balik lagi ke motivasi awal kita. Sebenarnya niat tujuan kita buat konten tuh apa sih gitu. Kalau misalnya memang kita niatin buat uh, ya memang, kalau aku sih gini, aku masak kan, aku kontennya itu sekarang masak buat keluarga ya, Kak. Jadi memang tujuan utama aku tuh buat keluarga sekaligus sharing gitu. Jadi nggak apa itu. Oke, jadi akhirnya untuk ini yang bermanfaat buat orang lain, kemudian juga kalau misal memang ragu, ya kita harus lawan dengan mulai aja dulu ya tadi Kak Jufa bilang ya, dengan tools yang seadanya juga. Oke, nah ini sudah ada yang tadi sudah ada yang request join. Teman-teman boleh request lagi ya. Tadi sepertinya sudah ada orang yang request. Sekarang eh, menghilang. Jadi yang mau request join, ayo bisa untuk request dari sekarang. Oke, nanti aku akan invite ya, aku akan undang. Boleh, kalau misal ada yang mau request sambil nungguin Kak. Aku mau tanya Kak Jufa. Kak Jufa, ada nggak sih momen berkesan gitu selama Kak Jufa terjun ke dunia ini? Dan oke, halo. Hai, hai Kak, hai Ma. Aduh seru banget deh hari ini pembicaraannya. Terus sangat menginspirasi banget. Aku izin ya Kak, aku tuh sangat terinspirasi banget sama Mam Juva karena dari beliaulah aku tuh menjadi apa ya, seorang pribadi tuh yang belajar banyak dari kesederhanaan terus kekurangan itu tuh
bisa menginspirasi banyak orang gitu loh. Nah, ini aku pengen nanya nih Kak, kalau dikasih kesempatan, aku pengen nanya gimana sih Mam Juva support dari partner kita gitu kan ya, Pak suami gitu ya selama ini dengan segala aktivitas yang dilakuin sama Mam Juva itu gimana sih gitu loh. Kalau tadi beberapa pertanyaan aku ternyata udah ditanyain juga nih sama kakak ya, ke Mam Juva. Tapi aku pengen tanya satu nih, gimana sih support dari seorang suami gitu yang ngasih banyak inspirasi juga buat Mam Juva gitu loh untuk menginspirasi banyak orang juga. Itu aja sih. Thank you ya kak, udah dikasih join. Oke, boleh tutup stay dulu ya kak ya. Oke, silakan kita langsung dijawab untuk pertanyaannya. Kebetulan suami aku itu support banget sama hobi aku ini. Jadi beliau support banget mulai dari sediain tools itu sampai nganter-nganter aku buat ikutan demo juga beliau dengan senang hati gitu. Sampai nungguin pun suami itu tetap mau gitu. Jadi memang suamiku support banget sama aku. Oke, boleh mungkin ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan sama Kak Juva atau cukup? Mungkin satu lagi Kak. Nah, gimana sih Mam Juva tuh ngasih jadi kan kalau tadi cara foto atau lain-lain dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu Mam Juva gimana sih bisa tetap keep kontak bareng sama UMKM lain gitu loh. Jadi nggak hanya satu kali nge-support mereka, tapi bisa panjang gitu loh. Bisa bisa memberikan inspirasi tuh nggak cuma sekali aja gitu loh. Itu gimana sih gitu loh. Apa yang dilakuin sama Mam Juva gitu. Oke, jadi kebetulan teman-teman yang di sini tuh malah nagih kalau misalnya nggak ada kegiatan. Jadi mereka yang kapan nih ada lagi gitu, kapan nih ada lagi. Nah, ya, ini bikin aku buat semangat buat cari kira-kira brand mana nih yang mau kolaborasi dengan kita gitu. Jadi teman-teman juga teman-teman juga selalu excited. Itu sih yang bikin aku tetap jalan terus sampai sekarang. Oke, Oke. wah. Terima kasih Kak Lina, terima kasih Kak Juva. Thank you Kak. Kak Lina, terima kasih. Thank you banget Teh Botol. Terima kasih. Jangan lupa me time ya Kak ya. Nah, kita bisa kasih satu kesempatan lagi untuk yang mau join. Oke. Kita coba untuk undang ya salah satu Kalina. Oke, boleh untuk live kalau misalnya sudah bisa. Nah, oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Aku coba undang ya salah satu audiens kita. Oke, terima kasih Kak Juva. Kak Juva boleh minum dulu. Oke. Kalau misal seret ya, kita boleh minum. Minta password aja Kak. Halo. Boleh perkenalan dulu dan boleh langsung tanya ke Kak Juva. Silakan. Nggak nyangka kalau bisa dipilih loh. Oke, terima kasih. Silakan Kak, perkenalan. Halo Mam Juva, aku Hilda dari Adventure juga. Halo Mam Juva. Aku tadi kan aku juga udah sematkan pertanyaan gitu. Yang pertama, apa sih yang bisa bikin konsisten di pesona yang sekarang? Karena kan banyak banget gitu ya untuk niche-niche yang lainnya. Terus satu lagi, bentar aku sampai lupa loh, grogi aku. Boleh jawab yang itu dulu nggak? Aku lupa salah satunya. Kak Juva, silakan. Alasan buat kita konsisten tuh gini, kan kita pilih sesuatu yang emang kita senengin. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu yang emang kita senengin, otomatis mau berapa kali pun kita tetap happy ngejalaninnya gitu. Jadi kalau misalnya mau ngelakuin mau ngelakuin misalnya mau jadi konten kreator lakukan apa yang kita sukai dulu gitu. Jadi kita pilih apa yang kita sukai. Jadi kita jalaninnya tetap happy dan bikin kita tetap konsisten. Oke, lalu yang kedua, dari pertama awal memang sudah masuk ke pesona ini ataukah memang pernah cobain yang lainnya? Baru dikonsistenin sekarang?
Enggak, kebetulan aku memang hobi masak sama ini tuh udah lama, dari 2007. Jadi emang aku awalnya tuh dari platform-platform yang belum ini, aku nge-vlog juga pernah gitu. Jadi dari blog, jadi nulis resep dari blog, terus dari platform-platform masak juga dulu sebelum ramai di terus tuh kayak gitu. Jadi aku udah lama emang suka dengan dunia ini, dunia baking dan cooking. Itu udah lama banget. Jadi kuncinya buat tetap Kita konsisten. harus sukai apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya itu, kalau kita melakukan apa yang kita sukai, udah otomatis deh kita pasti happy dan tetap pengen lakuin apa lagi, apa maksudnya tetap pengen bikin kreasi apa lagi sih gitu, karena kita memang udah basicnya tuh memang kita udah happy gitu. Oh, oke. Berarti balik lagi ke kitanya ya, kalau misalkan memang ya kita udah suka, udah kita pasti jalani dengan senang hati ya, Kak ya. Kalau aku sih Oke, Kak, makasih banyak Kak insight-nya, Kak. Ya, terima kasih Kak Hilda. Terima kasih buat sudah join. Jangan lupa untuk me time ya Kak ya. Biar sama kayak kita. Siap, siap. Di rumah udah ada kok. Di Serbu dan Indomaret lagi ada diskon. Oke, terima kasih Kak Hilda. See you. Boleh live ya Kak ya. See you. Oh ya, thank you Kak Jufa. terima kasih. Oke, wow. Kak, seru banget. Kita udah ngobrol langsung dengan audiens. Nggak usah yang sudah tanya dari tim itu sudah mencoba untuk stream gitu ya. Jadi kita akan lima pemenang buat penanya terbaik. Dan kalau misal belum punya kesempatan untuk menjadi 5 pemenang terbaik, kalian catat insight apa aja yang sudah kalian dapatkan di malam hari ini. Kalian pakai template at yours yang ada di Instagram story-nya Teh Botol. Dan jangan lupa untuk tag @Teh Botol biar nanti kami bisa review hasil tulisan kalian dan akan pilih 5 orang pemenang untuk mendapatkan 100.000 masing-masing pemenang. Oke. Nah, Kak Jupa, ini kita lagi prepare ya. Kita udah aman untuk lanjut demo masakannya, Kak? Sudah mulai Belum nih Kak, handphone satunya. Oke, siap. Nah, Kak Jupa, aku juga ya. Jadi kalau misal teman-teman sekarang belum mulai untuk membiasakan me time, kalian wajib banget untuk membiasakan, karena kadang untuk ngasih space diri kita relax, kemudian diri kita untuk bisa recharge energi lagi itu dengan me time. Nah, jangan lupa juga pantengin Teh Botol, karena itu kasih tips yang pastinya yang kalian banget adakan ini. Dan sambil menunggu Kak Jufa, karena memang kalau misal meet kita itu bisa untuk lebih ke buat, kemudian kita juga lebih nanti hari-hari kita lebih tenang, lebih enjoy. Jadi jangan lupa untuk baca botol gitu ya, buruan beli ke Alfamart atau Indomaret terdekat. Oke, mulai untuk mendengar ya suara-suara Kak Jufa sedang mempersiapkan demonya. Jadi kita tunggu dulu ya untuk Kak Jufa buat prepare untuk demo masakannya. Oke, kira-kira apa Kak Jufa? Aku malah aja. Ini aku invite join request dari Vina Aglia ya Kak? Oke, siap. Aku coba cari ya dari Vina GLIA ya? Ya, betul. Oke, siap. Aku terima ya. Oke. Teman-teman jangan kemana, harus join sampai akhir kan. Salah, Mbak. Boleh dulu. Oke, terima kasih. Nah, ini sekarang sudah screen
di depan teman-teman dan kita akan mulai demo. Kak Juva, sebelum nanti mulai boleh dijelaskan dulu ya kakak mau ngapain dan ini tuh apa biar teman-teman di rumah juga contoh dan tahu. Ini aku bikin dessert box. Kebetulan base-nya ini base-nya aku pakai base-nya aku pakai cake cake yang biasa dan ini ada aroma teh botolnya, teh botolnya. Oke, Jadi pakai ini ya. pakai biangnya. Iya, betul. Aku pakai itu. Jadi panasin dengan air panas sedikit, terus ambil 1 sendok. Itu Oke, terus ya. krimnya. Nah, kalau krimnya pun aku kasih teh cap botol. Jadi aku tambahin aroma-aroma melatinya dan rasanya otentik dan pasti bikin bikin Lagi. ya bikin relax. Oke. Oh, oke. Nah, ini Teman-teman aku bikin. Sorry, aku pindahin dulu ya kak. Biar kelihatan. boleh sambil kita prepare. Boleh banget yang masih belum bikin teh cap botol, yuk kita bikin sembari ngeliatin Kak Ju mau masakannya. Oke. Kelihatan ya? Ya, Kelihatan ya kak? ya kelihatan, nanti boleh dijelaskan juga ya Kak ya. Oke, jadi ini tuh tadi aku cuma pakai 3 butir telur. Buat teman-teman mau buat ide usaha juga, ini termasuk yang modalnya nggak terlalu banyak. Cuma pakai 3 telur dan pakai margarin, bukan pakai butter. Jadi buat jual lagi ini cuan banget sih. Nah, aku cuma butuh strawberry sama whipped cream buat tambahannya. Ambilin gunting kok kak. Jadi ini Kak Juva ada boxnya ukuran berapa? Ini ukuran kecil berapa ya? Aku lupa nih. 14 kalau nggak salah. Oke, berarti bebas ya Kak ya, sesuai kebutuhan kita ya. Nah, ya. Kalau mau bikin kalau kayak gini kan biasanya harganya mungkin 30-35an ya. Kalau misalnya mau yang bikin kecil-kecil juga bisa. Kebetulan biasanya aku juga bikin yang kecil-kecil, tapi ini karena nggak ada, jadi adanya ini. Jadi aku bikin yang nih. Nah, teman-teman bisa kayak gini. Terus dikasihin krim dikasihin. Ini aku selainnya juga bikin model tadi beli stroberinya 10.000. Ini bisa buat jadiin ini juga bisa. Oke, tunggu bentar ya kak. Untuk yang box digeser biar yang ada selai stroberinya kelihatan. Oh oke, berarti ini ya. Oh sorry, kemana? Oke, ini benar ya. Oke, Nice. gini ya. Ya. Oke. Terus kita, jadi ini tadi 3 butir telur itu jadi satu loyang ini dan bisa buat dua dessert box. Oke. Oke, ini kita potong-potong, jadi potong 4, terus potong 4, terus kita masukin per layer kayak gini. Oke, wow. Iya. Oke. Terus kita kasih whipped cream. Ini whipped creamnya juga aku pakai yang ekonomis. Jadi yang bubuk dan tinggal dikasih air dingin. Kalau suka manis tinggal kasih gula. Tapi kalau misalnya nggak pun nggak apa-apa. Ini aku nggak kasih gula lagi karena memang menurut aku ini udah manis. Oke. Kak, katanya berapa lama Kak cake-nya? Ada yang tahu? Apanya? Cake-nya tahan berapa lama di dessert box-nya? Apa? Dessert box ya, dessert box-nya kira-kira tahan berapa lama? Oh, dessert box ini bisa tahan 2 hari mungkin ya. Jadi taruh di kulkas. Oke. Kira-kira kalau dijual harga berapa? Ada yang tanya juga nih. 35 mungkin masih laku ya. Wow, oke, lumayan ya Kak ya. Iya. Oke.
kayak gini. Ini aku bikinnya yang simpel aja ya, karena kebetulan aku memang nggak, aku bukan spesialisasi dekor-dekor cake. Jadi aku pasti pakai yang dekor-dekor yang simpel-simpel aja. Tapi tetap rasanya enak dan cuan. Wow, Nah, buat ide jualan menarik banget. Oke. nah tinggal dikasih strawberry. Bagus tuh. Jadi Kak. Oke. Oke, boleh ke yang kajufanya? Oke, ke frame kaju. Oke. Oke. Nah, Wah, selain kayak gini juga bisa dibikin kayak gini. Aku juga bikin, tadi juga sempat bikin karena aku tadi bilang bisa jadi dua dua dessert box gitu. Ini kalau ini yang potong-potong stroberinya, jadi di atasnya juga tinggal tambahin selai lagi. Ini karena durasi ya, jadi tinggal tambahin kayak gini. oke. Kalau misal teman-teman eh, butuh resepnya boleh tanya ke Kak Jufa Oh, ya langsung ya. Siapa tahu habis ini. nanti aku sharing di Geko. Tadi sempat aku videoin, jadi resep ini nanti akan tayang. Mantap, ada botol tentunya. Oke. Oke, siap ini udah jadi ya kayak berarti ya. Sudah. Udah. Tapi aku tinggal sharing aja, tinggal editing, nggak naik. Oke, terima kasih Kak Jufa. Boleh di add untuk Sama. yang satunya Oh gini, untuk sini ya. Oh angkat. teman ya. Jadi buat masih ngerasa butuh resep gitu boleh banget untuk dicontoh dan jangan lupa untuk selalu pantengin juga konten-kontennya after dari Serasi Talks ini bareng Kak Jufa karena kita akan bagi-bagi mikro komen juga. Oke, terima kasih Kak Jufa. Untuk Instagram satunya boleh dikeluarin ya Kak ya. Nanti kita lanjut ke Instagram. Oke, sembari nunggu Kak Jufa, nah terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Ini sangat banyak sekali yang antusias untuk bertanya ya. Dan aku juga tadi udah beberapa nge-screenshot dan akan kami pilih siapa yang akan menjadi the best penanya terbaik. Nah, Kak Jufa, sebelum kita masuk ke sesi akhir, aku juga mau tanya nih Kak sama Kak Jufa, mungkin ini masih relate dengan ya motivasi gitu ya. Tapi sebelum ke motivasi, aku pengen tanya, Kakak ngerasa perubahan terbesar apa setelah Kakak itu aktif untuk konten di media sosial? Boleh sharing nggak Kak cerita biar teman-teman siapa tahu makin semangat untuk konten? Banyak banget yang aku dapetin gitu Kak. Selain aku jadi bisa masak aneka resep masakan, uh, bukan nggak terbatas dari masakan tradisional aja, masakan western pun aku jadi bisa dari konten itu. Selain itu aku juga punya banyak temen karena ikut komunitas dan auto cuan udah pasti. Wow, kita makin memperkaya tapi juga makin banyak relasi dan tentunya cuan karena pasti ibu-ibu nih buat jadi ya, tambahan selain dari paksu gitu siapa tahu ya bisa untuk menghasilkan dari sebuah hobi karena Kak Jufa juga berawal dari hobi kemudian akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain dan tentunya untuk menginspirasi lewat media sosial atau konten kreator. Oke, nah terakhir nih Kak, pasti teman-teman nih yang hadir di sini, yang masih stay di sini tuh butuh suntikan semangat. Kira-kira boleh dong kasih closing statement atau motivasi dari Kak Jufa? Oke, buat semua yang masih bingung mau mau ngikutin kegiatan apa gitu. Ya, yang pertama sih menurut aku kita sukai dulu apa yang mau kita lakukan, terus konsisten dan tetap semangat sama eh, jangan jangan mudah menyerah dan jangan jadikan keterbatasan itu sebagai kendala. Aku bisa dan yang lain juga pasti bisa gitu. Jangan jadikan
keterbatasan menjadi kendala. Nah, itu poin yang sangat boleh di-highlight ya teman-teman dari motivasi Kak Jufa. Oke, nggak terasa ya Kak, kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, jadi aku juga mau berpesan ke teman-teman, kalau misalnya kita harus meluangkan waktu untuk me time sejenak bersama Tasya Botol. Kita cheers terakhir kalinya kali ya Kak Jufa ya, boleh? Oke, Cheers. enak banget terasa otentik parah dan pakai teh hijau ya botol. Wow, terima kasih Kak Jufa sudah closing statement, sudah sharing bareng kita semuanya di malam hari ini, bahkan sudah sharing resep ya, tadi bikin dessert box dan sangat mudah dan simple. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing sama kita di Serasi Talks pada malam hari ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian nggak mau ketinggalan untuk dapat giveaway atau hadiah dari Tasya Botol berupa e-wallet, boleh banget untuk habis ini review di template at yours yang ada di Instagram story Tasya Botol, dan jangan lupa sampaikan insight apa aja yang sudah kalian dapatkan dari Kak Jufa. Boleh di tag Kak Jufanya, sekalian follow, siapa tahu nanti dapat notifikasi resep-resep makanan lain. Nah, juga untuk follow Tasya Botol ya, biar nanti tetap bisa dapat update dari Serasi Talks berikutnya. Sampai di sini, terima kasih Kak Jufa, terima kasih sudah join hadir. Host pamit undur diri. Sampai jumpa di berikutnya karena ada sesi-sesi Serasi Talk sampai di akhir tahun. Dan ingat untuk luangkan waktu sejenak buat relax, me time bersama Tasya Botol, teh yang punya rasa dan aroma melati otentik, dan tentunya wanginya sesedap rasanya. Cheers, Kak Jufa! Oke, selamat malam teman-teman semuanya. See you. Selamat malam, Kak. Sampai jumpa. Malam semuanya. Ada, terima kasih.